Shalom saudaraku, komunitas pemuridan level 2 pelajaran 1, dan ini adalah bagian yang ke-6 dari pelajaran 1. YouTube bagiannya ke-6 dari pelajaran 1 berjudul penyerahan jiwa atau kemauan atau kehendak saudara. Mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan. Tuhan, terangi hati kami dengan kebenaran sabdamu. Roh Kudus, jelaskan kebenaran ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, siapkan buku saudara, halaman 11. Dan juga siapkan Alkitab saudara untuk membuka ayat-ayat, ya. Juga siapkan ballpoint untuk menulis. Ya, siap? Saya ajar saudara, lihat bukunya dan dengarkan penjelasan saya. Penyerahan jiwa atau kemauan atau kehendak. Cara melatih kemauan saudara ialah dengan membuat pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan saudara benar apabila sesuai dengan firman Allah. Baca Yohanes 3 ayat 36. Manakah yang merupakan pilihan yang benar? Yohanes 3 ayat 36. Oke, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ada pilihan-pilihan yang saudara harus buat di sini. Pertanyaannya, manakah yang merupakan pilihan yang benar? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi, pilihan yang benar ialah percaya kepada anak. Percaya kepada anak. Anak yang dimaksud adalah Yesus, ya. Apakah hasilnya? Saya baca lagi, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Tulis. Beroleh hidup yang kekal. Apakah yang merupakan pilihan yang salah? Pilihan yang salah, saya baca lagi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pilihan yang salah adalah tidak taat kepada anak. Tidak taat kepada anak atau Yesus. Anak ini huruf besar, ya. Atau Yesus. Apa hasilnya? Hasilnya ialah tidak akan melihat hidup. Tidak akan melihat hidup. Mungkin orangnya hidup sih, tapi tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa melihat hidup pun. Dan murka Allah ada, tetap ada di atas hidupnya. Tidak dapat melihat hidup, dan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan, kalau saudara tidak taat kepada Kristus, ini yang akan saudara alami. Nah, apakah yang harus kita lakukan menurut 1 Yohanes 3 ayat 23? Apa yang harus kita lakukan menurut 1 Yohanes 3 ayat 23? Kita buka Alkitabnya. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Percaya. Tulis, percaya kepada nama Yesus. Nama Yesus Kristus anaknya. Anaknya. Dan kita harus saling mengasihi.
saling mengasihi. Oke, baik. Jika kita memilih untuk tidak percaya kepada Kristus, kita tidak akan pernah mengenal kehendak-Nya. Itu ditulis dalam Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, seiring dengan ketaatan kita kepada Kristus, kita akan mengenal kehendak-kehendak Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Lanjut. Percayalah akan fakta-fakta ini. Fakta yang mana saudara harus dipercayai? Yang pertama, Kristus telah datang ke dalam hidup saudara sesuai Wahyu 3:20. Ini pengulangan saja. Apakah artinya pintu menurut ayat di atas dalam Wahyu 3 ayat 20? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pintu yang dimaksud adalah kehendak atau kemauan kita. Tulis kehendak atau kemauan kita. Oke. Apakah janji Kristus? Kalau kita mau buka, dia masuk. Ya. Kalau kita mau membuka pintu hati kita bagi dia akan masuk. Ini penting sekali. Ayat ini penting sekali. Ya. Jadi Yesus tidak pernah hadir di dalam hidup dan hati seseorang tanpa izin orang itu. Nah, saudara perhatikan ini. Jangan miss, ini banyak yang keliru di sini. Ya. Dia banyak minta pertolongan dari Tuhan Yesus, tapi belum tentu loh buka hati bagi Tuhan Yesus. Nah, bisa juga istilahnya membuka hati itu menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Nah, itu bisa. Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Kuasai sepenuhnya. Itu sama dengan membuka hati bagi Kristus. Ya, kalau itu belum pernah dilakukan, saudara minta tolong saja dan ditolong, itu belum tentu. Jadi ini penting ya. Ini nanti di kesaksian saudara kelihatan ini. Jadi apakah yang menjadi bagian kita? Ya buka hati. Dengan sadar, serahkan kehendak kita kepada Dia. Apakah yang menjadi bagiannya? Masuk. Ya, bagian kita adalah membuka hati atau menyerahkan kehendak. Membuka hati atau menyerahkan kehendak. Kehendak. Apa yang menjadi bagiannya? Masuk. Nah, masuk, makan bersama, bersekutu. Itu. Perhatikan agar pintu ini saudara benar sudah tahu. Sesuai dengan ayat di atas, apabila saudara dengan iman membuka pintu hati saudara dan mengundang Kristus masuk ke dalam hidup saudara, menjadi juru selamat dan Tuhan, apakah ia akan masuk? Iya, jelas dia akan masuk. Dia pasti akan masuk kalau kita sudah membuka pintu hati. Dan dia tidak masuk keluar loh dari dalam hidup kita. Dia tetap ada di sana. Itu sebabnya disebut kita menerima hidup yang kekal. Fakta kedua yang saudara harus tahu, dosa saudara sudah diampuni. Ya, ini fakta. Kehendak saudara, kemauan saudara, kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, ini yang saudara akan dapat. Yesus masuk ke dalam hati saudara. Dosa saudara diampuni sesuai Kolose 2 ayat 12 sampai 14. Ayo kita buka dulu Kolose. Kolose 2 ayat 12 sampai 14.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ingat, Dia mengampuni segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi pertanyaannya, berapa banyakkah dosa saudara diampuni? Semuanya, segala, semua, ya. Oke, itu artinya dosa masa lalu, kini bahkan yang akan datang. Nah, bagaimana mengatasi rasa bersalah? Nah, ini ditanya. Kalau semua dosa sudah diampuni, bagaimana mengatasi rasa bersalah setelah kita mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah? A. Kenali sumber rasa bersalah itu. Kalau saudara sudah mengakui segala dosa, masih ada rasa bersalah, itu dari setan. Jangan diikuti, ya. Karena dalam Wahyu 12 ayat 10, setan itu adalah tukang pendakwa, tukang tuduh. Selalu ada menuduh-nuduh kita. Jangan percaya kalau kita sudah akui dosa. B, kalau ada rasa bersalah, nyatakan pembebasanmu dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. C, hiduplah oleh iman. 1 Yohanes 1 ayat 7, berjalanlah di dalam terang. Ya, saya ulangi. Dosa saudara sudah diampuni. Bagaimana kalau masih ada rasa bersalah? Cek, sumbernya dari mana? Kalau saudara masih bersalah, rasa bersalah, tapi karena belum mengakui dosa, akui dosanya. Tapi kalau sesudah saudara mengakui dosa dan menyelesaikan semua masih ada rasa bersalah, tolak itu dari iblis. Dan hiduplah dengan iman. Saudara tidak perlu dihukum lagi. Nah, ketika saudara berdosa, apa yang harus saudara lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, pasti semua sudah tahu. Mari saya bacakan juga. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berjanji ketika kita mengaku, Dia akan mengampuni. Nah, mengaku artinya apa? Ada 5 hal itu di pelajaran level 1. Mengaku artinya setuju bahwa perbuatan itu salah. Mengaku artinya mengucap syukur bahwa Kristus sudah menebus kita. Mengaku artinya bertobat, ya, tinggalkan perbuatan itu. Mengaku artinya memberikan Allah kuasa atau menerima kuasa Allah untuk mengubah kita. Dan yang terakhir, berjalanlah di dalam iman. Oke? Nah, marilah kita berdiam diri sejenak dan mengakui secara pribadi segala dosa kita serta memegang janji pengampunan dari Allah atas setiap dosa yang kita sadari di dalam hidup kita. Jikalau ada, Roh Kudus memberikan satu teguran, hal yang salah, ayo akui dan bertobat. Nah, itu maksudnya. Jadi ambil waktu berdoa sejenak dan akui di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, selidiki hati kami, hati saudara kami yang sedang mendengarkan YouTube ini. Kalau ada sesuatu yang Tuhan tegur, nyatakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pertobatan dan mereka siap meninggalkan perbuatan yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Semua pengampunan dosa sudah Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Ya. Jadi saya ulangi. Ini
fakta-fakta yang harus saudara tahu ketika saudara sudah menerima Kristus, dosamu sudah diampuni, dan Kristus sudah datang ke dalam hidupmu. Ketika saudara menyerahkan kehendak saudara, membuka pintu hati saudara kepada Tuhan, inilah yang terjadi. Puji nama Tuhan. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai nanti kita jumpa di yang berikut. Saudara telah menjadi anak-anak Allah. Mari kita akhiri. Tuhan, meteraikan sabdamu ini, dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami siap menjadi pelaku dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.